Bab 68, Pertemuan dengan Willie Graham. Matahari pagi bersinar melalui celah jendela. Michael meregangkan pinggangnya. Melihat kedua orang tuanya yang sudah berganti pakaian, Michael pun berkata, "Ayah, Ibu, apakah kalian berencana pergi ke ladang? Pelankan suaramu, adikmu masih tidur," kata Yulia. Yulia melanjutkan, "Festival sudah berakhir. Aku dan ayahmu ingin pergi menanam ubi. Lagi pula, kamu belum pergi, kan? Kamu boleh kembali berbaring. Kami akan kembali pada siang hari." Michael melompat turun dari atas kasur bata sambil berkata, "Ibu, bukankah sebelumnya aku sudah memberitahu ayah? Saat ini, putramu ini sudah memiliki banyak uang. Aku bisa memberi kalian uang sebanyak yang kalian mau. Berladang sangatlah melelahkan. Bisakah kalian berhenti berladang? Kami kan tidak memaksamu untuk ikut. Kenapa kamu terlihat begitu panik?" tanya Nelson sambil tersenyum. "Aku pribadi tidak takut lelah, tapi aku tidak ingin kalian merasa lelah," kata Michael dengan tidak berdaya. "Tenang saja, aku tidak merasa lelah. Lagi pula, suasana hatiku sedang baik sekarang. Semua pekerjaan pasti akan terasa ringan bagiku," kata Nelson sambil mengambil cangkulnya. Mereka berdua lalu pergi ke ladang dengan santai. Mungkin bagi mereka, pergi ke ladang seperti kehidupan bercocok tanam yang diinginkan oleh banyak orang di hari tua. Lagi pula, keluarga mereka sudah tidak kekurangan uang. Mereka boleh berhenti berladang kapanpun mereka mau. Namun, Nelson dan Yulia tidak tahu kalau anak-anak mereka tidak ingin lagi melihat mereka berdua pergi berladang, karena umur mereka yang sudah begitu tua. "Ayah dan ibu pergi berladang lagi?" tanya Charlotte dari arah belakang. Michael segera mematikan rokok di tangannya sambil berkata, "Iya, pergi menanam ubi. Aku sudah melihatnya. Kenapa kamu menyembunyikannya? Satu batang rokok filter surya eksklusif ini harganya hampir Rp10.000. Kamu baru saja menyalakannya dan kamu langsung membuangnya, bukankah terlalu boros?" tanya Charlotte. "Aku takut kamu memarahiku," jawab Michael. "Istri yang suka mengatur suami," kata Julia. Di saat yang bersamaan, Julia membawa sebaskom air dan lewat dari belakang tubuh Charlotte. Michael lalu melototinya, kemudian berkata kepada Charlotte, "Aku benar-benar kagum melihat orang tuaku. Aku tidak mengerti apa yang sedang mereka pikirkan sekarang. Dulu, mereka memang harus berladang agar bisa mendapatkan uang. Tapi sekarang, aku bisa memberinya uang yang lebih dari cukup. Kenapa mereka masih pergi berladang? Hasil panen mereka juga tidak berharga. Mereka hanya bisa mendapatkan 40 hingga 60 juta setelah bekerja keras sepanjang tahun. 60 juta setahun sebenarnya tidak banyak. Bahkan, pengeluaran anak muda zaman sekarang sudah mencapai angka yang sama. Mereka sudah berladang sepanjang hidup mereka dan itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Mereka pasti akan merasa tidak nyaman kalau tiba-tiba menganggur," kata Charlotte. Charlotte kembali berkata, "Selain itu, kalau tidak ada petani yang bekerja keras, dari mana kita bisa mendapatkan beras? Kamu memang sudah kaya, tapi kamu tidak boleh melupakan akarmu." "Aku tidak melupakan akarku, aku hanya tidak ingin mereka kelelahan," gumam Michael. Saat ini, Charlotte kembali berkata, "Kalau kamu tidak ingin mereka berladang, kamu boleh membelikan mereka rumah di area kota. Ketika mereka meninggalkan pedesaan, mereka secara alami akan berhenti memikirkan hal berladang." "Ide yang bagus. Aku harus membelikan mereka sebuah rumah besar yang menghadap ke laut." Mereka berdua sangat menyukai pemandangan laut, kata Michael dengan serius. Charlotte tiba-tiba mengerutkan keningnya. Kenapa Michael seolah-olah sedang menunggu persetujuan Charlotte untuk membeli rumah? Seperti dugaan Charlotte, Michael kembali berkata, "Kedepannya, kita semua harus pindah dan tinggal di kota samudera. Aku akan membeli masing-masing satu rumah untuk keluarga kita, orang tuaku, orang tuamu, Kenny, Julia, dan juga Stephen. Bagaimana menurutmu?" "Omong kosong," gumam Charlotte. Charlotte kembali berkata dengan wajah yang sedikit tersipu malu, "Siapa yang mau tinggal bersamamu? Aku dan Celine akan tinggal di rumah sewaan. Kalau kamu punya banyak waktu luang, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang. Jangan malah memikirkan hal-hal konyol seperti ini. Rumah sewaan itu terlalu kecil. Celine juga tidak bisa selalu ditinggal di rumah sendirian. Baik orang tuaku ataupun orang tuamu, mereka bisa datang untuk menjaga Celine," kata Michael. "Celine akan segera masuk sekolah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku juga akan menjemputnya sepulang sekolah di sore hari," kata Charlotte. "Charlotte, kenapa kamu menjadi begitu tidak berperasaan?" tanya Michael. Charlotte segera berkata, "Cepat mandi. Bukankah kamu masih harus pergi ke kota cahaya? Ibu sudah menyiapkan makanan untuk kita. Jadi kamu bisa langsung berangkat setelah makan." Setelah mengatakan itu, Charlotte pun berjalan ke dapur. Michael tidak sadar kalau tatapan Charlotte yang dulunya terlihat redup, kini mulai terlihat cahaya di dalamnya. Ketika sarapan, Michael memberitahu Julia kalau dia akan membuka sebuah perusahaan farmasi. Julia tentunya tidak akan bersikap segan kepada kakaknya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti obat-obatan, dia bisa mempelajarinya dengan perlahan. Julia memiliki kepribadian ekstrovert. Selain itu, dia juga memiliki penampilan yang cantik dan otak yang lancar.
Meskipun dia tidak sanggup belajar obat-obatan, dia setidaknya bisa menjadi asisten atau semacamnya. Kenny dan Julia sudah setuju untuk bekerja di perusahaannya. Hal ini membuat Michael merasa sangat lega. Michael tidak peduli bagaimana kemampuan bekerja mereka, yang terpenting adalah mereka tidak lagi perlu merasa depresi hanya karena masalah pekerjaan. Setelah selesai sarapan, Michael mengajak Julia dan Kenny untuk pergi ke kota bersamanya. Julia dan Kenny pergi untuk mengundurkan diri dari perusahaan mereka dan Michael pergi untuk menemui Willie Graham, seorang yang sudah terkenal di dunia medis. Secara kebetulan, kampung halaman Willie adalah Kota Cahaya. Setelah mengantarkan Kenny dan Julia ke perusahaan mereka masing-masing, Michael pun pergi sendirian ke rumah sakit Taruma yang ada di Kota Cahaya, pukul 10.00 pagi. Di rumah sakit Taruma, di bagian hematologi, seorang pria yang berumur sekitar 27 tahun sedang duduk di kursi yang ada di depan ruangan hematologi sambil memegang kepalanya. Pria ini bernama Willie Graham. Saat ini, tatapan Willie terlihat sedikit tidak fokus. Pikirannya penuh dengan apa yang baru saja dikatakan dokter kepadanya. Kenapa bisa seperti ini? Ibuku sudah hampir 70 tahun. Bagaimana mungkin dia menderita leukemia? Gumam Willie. Mengidap penyakit bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah biaya pengobatan yang diperlukan selama menjalani proses perawatan, khususnya untuk penyakit leukemia yang tergolong parah. Tidak ada satu keluarga pun yang bisa menerima dan menahan beban seperti ini. Willie adalah anak bungsu di dalam keluarganya. Dia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Namun, mereka semua hanyalah pekerja kantoran. Kondisi ekonomi keluarga mereka juga tidak begitu baik. Oleh karena itu, setelah mengetahui penyakit ibunya, Willie bahkan tidak berani memberitahu hal ini pada mereka. Willie adalah seorang mahasiswa fakultas kedokteran. Dia tahu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan nantinya. Bagi mereka, biaya pengobatan penyakit leukemia sangatlah mahal. Kenapa kamu masih duduk di sini? Saat ini, seorang dokter keluar dari ruangan dan bertanya pada Willie. Dokter itu mengerutkan keningnya dan kembali berkata, kondisi ibumu tidak bisa ditunda lagi. Penyakit leukemia akan sangat sulit ditangani setelah kambuh sepenuhnya. Selagi masih ada kamar pasien, kamu harus bergegas pergi mencari uang dan membayar deposit sementara. Kalau rumah sakit kami tidak sanggup menangani penyakit ibumu, aku akan membantumu untuk memindahkannya ke rumah sakit yang lebih baik di kota besar. Terima kasih, dokter, kata Willie dengan suara yang semakin tertekan. Sebenarnya, perkataan dokter barusan sudah bisa mengungkap kondisi ibunya saat ini. Kota Cahaya hanyalah sebuah kota setingkat kabupaten. Dialisis, kemoterapi, dan beberapa metode perawatan lainnya masih bisa dilakukan di Kota Cahaya ini. Tapi tidak untuk penyakit leukemia. Kalau ibunya harus dipindahkan ke rumah sakit lain, maka biaya pengobatannya akan berlipat ganda. Ketika memikirkan ini, Willie pun meninju kursi yang ada di sampingnya dengan kuat. Dia sudah lulus kuliah bertahun-tahun, tapi dia masih belum mencapai apapun sampai sekarang. Willie hanya pernah bekerja selama hampir 3 tahun. Setelah itu, dia pun mulai berpikir untuk meneliti obat flu spesial. Saat ini, ibunya menderita penyakit leukemia. Jangankan biaya pengobatan, Willie bahkan tidak mampu membayar uang deposit rumah sakit. Uang yang dia miliki saat ini hanya sekitar 2 juta rupiah saja. Ketidakberdayaan ini benar-benar hampir menenggelamkan Willie. Aku sungguh tidak berguna, teriak Willie di dalam hatinya. Ketika Willie mengangkat tinjunya dan hendak memukul dirinya sendiri, dia seketika menyadari keberadaan beberapa orang di sampingnya. Halo, sapa Michael sambil tersenyum. Bab 69, setiap impian layak dihargai. Halo juga, jawab Willie. Meskipun saat ini, Willie benar-benar tidak ingin menyapa orang lain, dia tetap membalas sapaan Michael karena sopan santunnya. Dulunya, aku juga sering melukai diri sendiri ketika merasa kesal dan marah. Kemudian aku mulai sadar kalau tindakan ini benar-benar terlalu bodoh, kata Michael. Willie hanya mendengkus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Michael juga tidak memedulikannya dan kembali berkata, apakah kamu butuh uang? Pertanyaan mendadak ini langsung membuat Willie mengerutkan kening. Dia menatap ke arah Michael, lalu berkata, apa pekerjaanmu? Agen penggalangan dana online? Tanpa menunggu jawaban Michael, Willie kembali mencibir, cepatlah pergi dari sini. Jangan kira aku tidak tahu kebajikanmu. Kalian selalu menjadikan keselamatan pasien sebagai media untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan. Apakah kalian tidak merasa bersalah? Orang-orang memberi sumbangan karena kebajikan dan kebaikan dari hati nurani mereka sendiri. Berbeda dengan kalian yang menggunakan belas kasihan orang lain untuk mencari keuntungan. Dunia ini akan rusak karena orang-orang seperti kalian, sambung Willie dengan kesal. Michael tertegun mendengar semua omelan ini. Ia tahu Willie memiliki kepribadian yang sombong dan suka meremehkan orang lain. Hari ini, dia sudah merasakannya secara langsung. Tidak heran kenapa bocah ini dianugerahi medali sarjana nasional. Dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk menentang langit, dia juga seorang pendendam, pikir Michael di dalam hatinya. Beberapa perusahaan penggalangan dana online sudah berkali-kali diekspos di media sosial karena mereka menggunakan simpati masyarakat untuk mencari keuntungan. Namun, orang-orang yang memiliki kondisi keluarga seperti
Willy sangat jarang bisa menahan godaan seperti ini. Lagi pula, mereka memang bisa membantu pasien untuk mencari uang, meskipun mereka hanya akan memberikan 10% kepada pihak pasien. Tapi, itu tetap saja lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Meskipun Willy sudah menyadari kondisinya saat ini, dia tetap bersikeras untuk menolak penawaran dari perusahaan penggalangan dana. Dapat dirasakan betapa dia membenci pengusaha-pengusaha yang berhati busuk. Semua orang mendapatkan uang dengan susah payah. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang-orang seperti kalian yang menggunakan simpati orang lain untuk mencari keuntungan, kata Willy. Willy kembali berkata dengan kesal, aku sedang merasa tidak senang sekarang. Aku harap kalian tidak lagi datang menggangguku. Cepatlah pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku bukan bagian dari perusahaan penggalangan dana. Kamu boleh menenangkan diri dulu, kata Michael. Setelah mengatakan ini, Michael pun membuka informasi yang sudah dia siapkan sebelumnya. Willy Graham, 28 tahun, belum menikah. Lulusan sarjana dari Universitas Kedokteran Ontario. Setelah mengatakan itu, Michael tersenyum dan kembali berkata, aku seharusnya tidak perlu berkata lebih tentang situasi keluargamu, kan? Kondisi keluargamu yang sebenarnya sudah terpampang jelas di sini. Kamu menyelidiki aku. Siapa kamu? Tanya Willy sambil membelalakan matanya. Michael juga tidak ingin basa-basi lagi, namaku adalah Michael Lincoln. Aku berencana untuk membuka sebuah perusahaan farmasi. Aku mendapat informasi kalau kamu memiliki ide bagus tentang obat flu spesial. Jadi aku datang untuk mengajakmu bergabung dengan timku. Ketika mendengar ini, Willy merasa Michael sedang mengejeknya. Sejak ide obat flu spesial muncul di dalam benak Willy, hal ini sudah dijadikan bahan lelucon oleh banyak orang. Sebelumnya, Willy sudah berusaha menuliskan rencananya dan melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan farmasi besar. Namun, dia malah diusir oleh semua perusahaan yang dia kunjungi. Hinaan, ejekan, perkataan yang jujur. Tidak tahu berapa banyak jenis suara yang sudah pernah didengar oleh Willy sejauh ini. Antusiasme dan ambisi besarnya perlahan menghilang di tengah suara-suara ini. Ketika mengetahui kondisi penyakit ibunya hari ini, Willy memutuskan untuk tidak lagi bermimpi. Dia akan pergi mencari pekerjaan yang sepantasnya dan mencari uang untuk merawat ibunya. Namun pada saat seperti ini, seseorang tiba-tiba menghampirinya dan mengajaknya untuk mengembangkan obat flu spesial itu. Karena terbiasa ditolak, Willy mengira sudah tidak ada orang yang akan mempercayainya lagi. Jadi, ketika Michael mengatakan ini, Willy sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa marah. Sepertinya, kamu tahu segalanya tentang aku, tanya Willy. Dia kembali berkata dengan penuh amarah, kalian boleh menolak aku, kalian juga boleh mengejek aku secara diam-diam, tapi kenapa kalian harus mengejekku di depan umum seperti ini? Mengembangkan obat flu spesial adalah impian tergilaku, tapi kalian semua malah menolakku. Tidak merasa puas, kalian kembali datang mencariku, lalu menginjak-injak impian dan martabatku di depan umum agar bisa merasa puas. Setelah menyelidiki berbagai informasi tentang Willy, Michael bisa memahami suasana hatinya saat ini. Michael tidak marah setelah mendengar perkataan-perkataan Willy yang kasar ini, karena Michael sudah memprediksi kalau ibu Willy akan mengidap penyakit leukemia. Semua orang mengira kamu sedang bermimpi, berbeda dengan aku yang memiliki kepercayaan penuh padamu. Kalau kamu menganggap obat flu spesial itu sebagai impianmu, kenapa kamu malah melepaskan impianmu begitu saja? Tanya Michael. Kenapa rupanya kalau aku melepas mimpiku, apakah mimpi bisa mengenyangkan perutku? Ucap Willy. Willy menunjuk ke arah pintu dan berteriak, dokter baru saja memberitahu aku kalau ibuku menderita penyakit leukemia. Leukemia, apakah kamu tahu risiko dari penyakit ini? Tanya Michael. Meskipun penyakit ini bisa disembuhkan, itu tetap saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Aku bahkan tidak berani membayangkan berapa besar biayanya. Saat ini, uang yang aku miliki hanya sekitar 2 juta rupiah. Aku bahkan tidak bisa membayar uang deposit rumah sakit. Yang dikatakan perusahaan-perusahaan farmasi itu tidaklah salah. Aku hanyalah seseorang yang tidak berguna dan selalu merasa benar sendiri. Aku bahkan tidak punya uang untuk merawat ibuku sendiri. Apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku mati saja. Setelah mengatakan ini, air mata pun mengalir keluar dari kedua mata Willy. Michael yang berdiri di sebelahnya merasa seperti melihat kondisi dirinya dulu. Yang membedakan mereka adalah situasi Willy sedikit lebih parah. Setidaknya orang tua Michael masih dalam kondisi sehat waktu itu. Keselamatan ibumu tergantung padamu, kata Michael. Michael kembali berkata dengan serius, aku tidak pernah berpikir untuk menginjak-injak impian dan martabatmu. Sebaliknya, aku sangat menghargai impian semua orang karena kita semua hidup untuk menggapai mimpi kita. Kalau seseorang tidak memiliki impian dan hanya mengulangi pekerjaan yang sama setiap hari, maka apa tujuan hidupnya? Mungkin tadinya Willy masih tidak mempercayai perkataan Michael. Namun perkataan Michael saat ini benar-benar menarik perhatiannya. Kamu bisa berbicara dengan mudah, tapi kamu tidak memikirkan ada begitu banyak manusia di dunia ini. Lebih dari 90% manusia di dunia ini melewati siklus kehidupan yang sama setiap harinya. Apakah mereka tidak memiliki impian? Apakah hidup mereka tidak berguna? Tanya Willy.
Melihat sikap Michael yang begitu serius, Willy menghela napas dan kembali berkata, "Aku juga ingin berpegang teguh pada impianku, tapi setiap impian membutuhkan dukungan secara finansial. Saat ini, ibuku jatuh sakit. Aku sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk menggapai impianku di masa depan, tapi ibuku hanya ada satu. Aku harus menyelamatkannya sekarang juga. Aku sangat kagum dengan orang yang berbakti seperti kamu," puji Michael. Michael merasa tersentuh, lalu berkata, "Awalnya, aku masih meragukan kepribadianmu. Tampaknya aku salah menilai orang." Willy hanya menggelengkan kepalanya. Perkataan-perkataan Michael barusan juga tidak bisa memengaruhi dirinya. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah bagaimana cara mendapatkan uang untuk merawat ibunya. Saat ini, Michael tiba-tiba berbalik dan pergi. "Kemana kamu?" tanya Willy dengan spontan. Rasa kehilangan dan kesedihan seketika muncul di dalam hati Willy. Kepergian Michael seolah-olah membawa pergi impiannya juga. "Apakah kamu ingin mengejar impianmu? Ikutlah denganku," kata Michael. Perkataan Michael sedikit mengejutkan Willy. Meskipun masih merasa sedikit ragu, Willy akhirnya memutuskan untuk ikut bersamanya.